Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatannya ya. Kali ini kita melanjutkan materi kita tema 4, subtema 2 pembelajaran kelima. Mari kita mulai ya. Anak-anak, era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara lain dalam mengatasinya ya? Nah, mari kita baca teks berikut anak-anak. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, info ini ya dikutip dari berbagai sumber ya. Nah, anak-anak berdasarkan teks barusan. Nah, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita cari tahu seperti apa itu narkoba, dampaknya seperti apa, bagaimana mengatasinya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu narkoba ya? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Yang kedua, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Karena adanya kemudahan komunikasi dan transportasi untuk melakukan transaksi narkoba. Yang ketiga, apa dampak penggunaan narkoba bagi penggunanya? Mengganggu fisik pengguna seperti kerusakan syaraf, gangguan pernafasan, kemampuan berpikir terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh, serta mengganggu psikis seperti halusinasi, berkurangnya kepercayaan diri, sering gelisah, dan antisosial. Yang keempat, apa dampak penggunaan narkoba bagi keluarga pengguna? Pertama, memalukan keluarga, dikucilkan masyarakat, dan membebani keluarga karena pengguna akan meminta bahkan mencuri uang demi membeli narkoba. Nah, hal ini mereka lakukan karena mereka sudah kecanduan. Jadi kalau tidak menggunakan rasanya tuh pingin menggunakan terus seperti itu. Karena narkoba itu seperti candu ya, ketergantungan. Kemudian yang kelima, apa dampak penggunaan narkoba bagi masyarakat di lingkungan pengguna? Nah, masyarakat dapat ikut terpengaruh untuk mencoba narkoba. Masyarakat bisa terancam ketika pengguna mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh narkoba. Akan terjadi kecelakaan dan meningkatkan kasus pencurian akibat pengguna melakukan segala cara untuk membeli narkoba. Nah, karena efek dari kecanduan atau ketergantungan tadi, sehingga harus makai. Nah, jika tidak ada uang, maka mereka menggunakan segala cara, bisa mencuri, merampok, dan lain-lain. Selanjutnya yang keenam, apa dampak penggunaan narkoba bagi bangsa Indonesia? Nah, Indonesia akan kehilangan penerus bangsa. Indonesia memiliki generasi penerus yang tidak bermutu, meningkatnya kasus kriminal, dan bahkan bangsa Indonesia bisa hancur. Yang ketujuh, mengapa negara-negara ASEAN merencanakan ASEAN Drug Free 2015? Nah, karena untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Yang kedelapan, apa saja peran Indonesia untuk mewujudkan ASEAN Drug Free 2015? Membuat undang-undang tentang hukum penyalahgunaan narkoba, mengadakan sosialisasi bahaya narkoba ke sekolah maupun ke masyarakat, dan menggiatkan upaya BNN dalam memberantas narkoba. Kesembilan, mengapa peran Indonesia dalam mewujudkan ASEAN Drug Free 2015 sangat penting? Karena pada dasarnya Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bekerja sama agar tujuan tersebut terwujud. Indonesia termasuk salah satu pasar perdagangan narkoba, sehingga pencegahan serta pemberantasan sangatlah penting. 10. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penggunaan narkoba? Kita harus benar-benar menolak narkoba. tidak ingin memakai narkoba meski untuk coba-coba.
dan merasa takut dampak negatif dari narkoba. Ke-11, bagaimana kalian menyikapi jika ada orang yang menawarkan narkoba kepada kalian? Nah, apa yang harus kalian lakukan anak-anak? Yang pertama adalah kita harus menolaknya dengan tegas. Tidak mau mencoba, tidak akan coba-coba untuk memakainya. Karena jika sekali kalian menggunakan, kalian akan kecanduan atau ketergantungan dengan narkoba tersebut. Sehingga harus memakai lagi, dan dampaknya pun berbahaya bagi fisik, mental, psikis, dan lain-lain. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah brosur untuk mengampanyekan katakan tidak untuk narkoba yang akan disebarkan kepada masyarakat di lingkunganmu. Nah, berhubung kali ini kalian sedang mengalami pandemi, jadi kalian hanya membuat brosur saja ya. Sekarang sebelum membuat brosur, terlebih dahulu kalian buat kerangka gagasannya dalam tabel berikut. Barulah kalian tulis dalam brosur sesuai dengan kreasi dan kreativitas kalian. Di sini tabelnya tentang pertanyaan dan uraian. Pertama, apa itu narkoba? Nah, jadi kalian harus menguraikan dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Kemudian, apa dampak dari penggunaannya? Merusak tubuh, menyebabkan gangguan jiwa, merusak masa depan, dan memalukan keluarga. Dan terlebih juga apa anak-anak? Menghancurkan negara. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara pencegahannya? Nah, yaitu menjauhi narkoba, tidak pernah coba-coba. Kemudian kalimat ajakannya apa ya di dalam brosurnya? Katakan tidak pada narkoba. Nah, anak-anak, brosur ini berbeda dengan poster ya. Jika poster kalian hanya satu lembar yang dipajang atau diletakkan di tempat-tempat umum yang fungsinya mengajak, ya kan? Nah, sedangkan brosur ini bukan hanya mengajak, tetapi memberi pengetahuan kepada orang-orang yang membacanya. Nah, di brosur ini kalian harus menerangkan narkoba itu apa, dampaknya seperti apa, cara mencegahnya. Nah, seperti itu. Beda dengan poster. Kalau poster kemarin hanya gambar dan kalimat ajakan saja kan, lebih simpel. Kalau brosur itu lebih detail. Jadi kalian ingat ya, pengertian narkobanya apa, pencegahannya, dampaknya. Nah, seperti itu harus kalian tuangkan dalam brosur kalian. Brosur itu bisa berupa selebaran anak-anak. Kalian bisa mengkreasikan dengan diberi warna, diberi gambar-gambar anti narkoba. Nah, bisa kan? Nah, pasti kalian bisa. Atau kalian bisa mencari informasi, minta bantuan orang tua, kakak, atau saudara kalian dalam membuat brosur ini ya. Nah, berikut ini ada contoh brosur tentang katakan tidak pada narkoba. Kalian perhatikan, di situ ada gambarnya, ada pengertiannya, cara mencegah, dampaknya, dan lain-lain. Atau kalian klik link di atas ini. Ini merupakan link untuk menuju pada tutorial cara membuat brosur anak-anak. Di situ ibu sudah memberikan cara membuat brosur. Atau di deskripsi video ini juga ibu sertakan linknya ya. Nah, anak-anak, era globalisasi membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Berkatalah tidak untuk narkoba, karena itu akan merusak masa depanmu, harapan keluargamu, dan masa depan bangsa Indonesia. Bayangkan jika banyak warga Indonesia yang memakai narkotika. Apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Tetap bersemangat belajar dan lakukan hal-hal positif untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luangmu. Sekali lagi, katakan tidak untuk narkotika atau narkoba. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-5. Nah, terima kasih buat semua yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari dan dapat hari ini bermanfaat anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.